kita bisa bertemu kembali di dalam acara seminar yang mengambil topik Agile Leadership. Pembicara kita, Ibu Lulu Setiawati, sudah hadir. Pada waktu yang lalu kita sudah mendengar pemaparan hasil riset dari Ibu Lulu terkait dengan guru karyawan generasi milenial yang ada di Kalam Kudus. Riset itu adalah di dalam rangka program doktornya Ibu Lulu dan beliau sudah dinyatakan lulus, sudah berhak menyandang gelar doktor dari Harvard International Theological Seminary. Di dalam acara yang lalu, Ibu Lulu menyinggung soal agile leadership atau kepemimpinan yang tangkas. Itu yang menarik kita, oleh sebab itu saya menghubungi Ibu Lulu untuk mengadakan seminar membahas mengenai agile leadership ini. Dan beliau bersedia untuk memaparkan mengenai kepemimpinan yang tangkas atau agile leadership. Namun sebelum kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Lulu, kita akan membuka terlebih dahulu seminar kita ini di dalam doa. Saya mohon kepada Ibu Fitri dari Merauke untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari Bapak Ibu, kita satu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan bagi Engkau, Allah, pencipta langit dan bumi. Kami mengucap syukur bahwa hari ini kami masih ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan melalui semua pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami boleh kerjakan di sepanjang hari ini. Kami juga berterima kasih kepadamu untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami pada saat siang sore hari ini boleh bersama-sama mengikuti seminar bersama dengan Ibu Lulu yang Tuhan pakai sebagai narasumber buat kami melalui seminar pada saat ini. Kami berdoa dan memohon pimpinan Tuhan untuk semua kegiatan seminar yang akan kami lakukan. Dapat memahami, menangkap visi yang Tuhan taruh melalui materi yang disampaikan oleh Ibu Lili untuk setiap kami. Ibu Lulu untuk setiap kami. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan untuk menjadi saluran berkat bagi kami sore hari ini, siang hari ini. Dan kami serahkan sarana yang kami gunakan melalui Google Meet secara online untuk pertemuan ini bisa berlangsung. Kiranya Tuhan memberkati, akan menolong kami, memfasilitasi sehingga pertemuan ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan sekali lagi akan seminar pada sore siang hari ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Fitri yang sudah membuka di dalam doa pertemuan kita pada siang sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, Ibu Lulu Setiawati adalah dosen dan sekaligus juga pembantu rektor dari Matana University yang gedungnya nampak di background-nya gambar beliau ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat hadir di dalam acara yang diadakan oleh Matana University. Waktu untuk Ibu Lulu saya akan berikan sebagai untuk presentasi
kurang lebih 1 jam, jadi sampai dengan pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, dan 1 jam berikutnya kita akan gunakan untuk tanya jawab. Materinya saya sudah lihat PowerPoint-nya amat menarik. Jadi untuk menyingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Lulu untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Ibu Lulu. Oke, suara saya cukup terdengar ya, Bapak Ibu ya? Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Terima kasih Pak Martin. Selamat sore Bapak Ibu. Untuk kehadirannya hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang Pak Martin berikan ya, untuk saya bisa membagikan apa yang sudah saya lakukan ya. Jadi sebenarnya kan ini kan terkait dengan topik disertasi yang saya lakukan kemarin mengenai itu kepemimpinan tangkas, dan kebetulan kan memang saya mengambil respondennya di semua karyawan milenial di bawah Yayasan Kalang Kudus Indonesia. Jadi saya akan membagikan konsep yang sudah saya coba explore, saya tekuni ini dengan harapan apa yang saya bagikan hari ini mungkin bisa membawa satu pandangan baru dari Bapak Ibu sekalian, apakah ini bisa diterapkan di satuan pendidikan masing-masing. Jadi mungkin saya akan, ini sepertinya waktu yang paparan saya terakhir nggak semuanya ikut ya Pak Martin ya. Jadi saya akan bicara sekilas, mengulang lagi tentang konsep agile itu seperti apa. Saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Share saya terlihat ya Bapak Ibu ya? Screen saya terlihat? Terlihat Bu, tinggal show aja ya. Ya, terlihat. Terlihat, tinggal show aja. Ya, oke. Oke. Ya, bagus Bu. Jadi topik yang saya bahas pada saat kemarin itu ada tentang gaya kepemimpinan tangkas, atau yang kita kenal itu konsepnya agile leadership. Sebenarnya berbicara tentang tangkas atau ketangkasan, itu saya nggak tahu seberapa banyak Bapak Ibu yang mengenal konsep tentang agile ini. Tetapi ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Mungkin di industri yang non itu, yang karena gini, agile ini banyak digunakan untuk industri yang bergerak di bidang teknologi IT dan di militer sebenarnya, konsep tentang tangkas atau agile ini. Nah, baru belakangan ini sekitar 4 atau 5 tahun terakhir ini, konsep tentang agile atau tangkas itu mulai masuk ke industri yang di luar IT ataupun militer. Bahkan masuk ke dalam pembelajaran di dalam konsep kepemimpinan. Proses pemahaman tentang agile itu sendiri dipercepat dengan adanya pandemik yang kita alamin selama hampir 3 tahun terakhir ini. Jadi kalau kita akan mencoba lihat dulu kenapa sih tentang agile ini, konsep tentang agile atau tangkas ini muncul. Kalau kita melihat dari latar belakangnya ya, mau tidak mau kita harus menyadari yang namanya disruption atau disrupsi itu membuat segala sesuatu itu berubah. Jadi kalau kita berbicara di dalam industri dan teknologi itu sendiri, disruption itu menggantikan dalam tanda kutip pasar lama industri dan teknologi. Di dalam prosesnya mereka untuk menghasilkan keterbaruan yang lebih efisien dan menyeluruh. Dan apa yang terjadi di dalam industri dan dalam teknologi kita itu juga ikut mempengaruhi industri pendidikan yang ada. Yang dimana kita melihat bahwa saat ini, kenapa saya katakan pendidikan itu adalah sebagai bagian dari industri, karena kita harus mengakui bahwa dunia pendidikan kita itu adalah satu tidak akan terlepas dari industri yang ada yang sifatnya non pendidikan. Dan karena kita tidak bisa terlepas, maka kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan besar yang terjadi di industri itu sendiri. Kita melihat bahwa kemajuan teknologi dan digitalisasi itu juga mempengaruhi bagaimana proses pembelajaran
proses operasional di dalam satuan pendidikan, di kampus-kampus, itu juga ikut terpengaruh. Nah, pada saat adaptasi itu dibutuhkan atau harus terjadi, itu dibutuhkan orang-orang yang gesit atau cekatan untuk mau berubah dengan cepat, kreatif, dan inovatif. Dan Agile ini menjadi satu topik yang penting, yang mulai banyak dipelajarin orang. Kalau kita amatin ya, Bapak Ibu, mulai banyak training-training tentang Agile Management, Agile Organization, Agile Leadership, itu banyak dilakukan di luar sana, karena kita melihat bahwa yang namanya ketangkasan atau agility, itu seringkali menjadi permasalahan yang dihadapi oleh organisasi-organisasi yang sudah berdiri lama, dan ukuran organisasinya tuh cukup besar. Makanya kalau kita perhatikan, rata-rata organisasi yang mampu beradaptasi dengan cepat itu umumnya dimiliki oleh para organisasi atau perusahaan-perusahaan startup. Tetapi jika size organisasinya sudah sangat besar, untuk mereka dapat berubah dengan cepat itu sulit sekali. Karena sistem sudah terbentuk, struktur juga sudah ada. Nah, fokus yang coba saya perkenalkan hari ini adalah bahwa dengan adanya disrupsi yang ada, yang seperti tadi saya ceritakan di latar belakang, itu kita harus membangun yang namanya agile organization. Seperti yang dilihat di chartnya ini ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya satu organisasi untuk menyikapi adanya perubahan di eksternal, itu kita harus melakukan pembentukan di agile organization ini. Nah, untuk agile organization ini terbentuk, itu dibutuhkan dua komponen yang utama, yaitu adanya agile leadership dan agile team. Ini yang paling utama. Nantinya sebenarnya pada saat kita mengatakan bahwa agile organization itu untuk bisa berhasil, ada 4 kriteria yang saya coba tawarkan nanti. Nah, kita akan melihat apa sih ciri-ciri organisasi yang sifatnya tangkas itu. Kita akan amatin bahwa suatu organisasi yang tangkas atau agile organizations, dia memiliki ciri bahwa mereka itu akan selalu berpusat pada konsumen. Jadi konsumen akan menjadi fokus utama mereka. Nah, lalu ciri yang kedua itu adanya pemberdayaan tim. Jadi dalam satu organisasi yang bersifat agile, tim itu akan mendapatkan full empowerment dari organisasinya. Nah, ciri yang ketiga itu adalah apa? Bahwa proses pembelajaran dan pengambilan keputusan itu dilakukan dengan cepat. Jadi, bagi suatu organisasi yang tangkas, mereka akan memiliki ciri bahwa semua proses, baik itu pengambilan keputusan ataupun proses pembelajaran, itu mereka dengan cepat bisa lakukan. Dan ciri yang keempat itu menempatkan sumber daya manusia sebagai pusat dengan menjadikan mereka sebagai orang yang visioner dan berkompetensi tinggi. Jadi mereka akan menganggap bahwa sumber daya manusia itu adalah apa? Tim yang ada di dalam organisasinya itu adalah harus orang-orang yang memiliki visi dan apa? Memiliki high competence. Dan organisasi tangkas juga harus bercirikan apa? Bahwa semua orang memiliki kemampuan penguasaan teknologi yang mendukung kecepatan dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Karena pada saat kita berbicara tentang organisasi yang tangkas atau agile, yang menjadi kuncinya adalah ini, kecepatan dan fleksibel. Dalam hal apa? Dalam pengambilan keputusan. Itu adalah ciri dari organisasi tangkas. Nah, bagaimana cara kita membangun agile organizations? Ada 4 tahapan untuk kita mau membangun suatu agile organization atau membuat organisasi kita memiliki ketangkasan. Yang pertama adalah membangun budaya tangkas atau agile culture. Ini harus kita bentuk, karena organisasi yang tangkas tidak akan terjadi jika tidak kita bentuk terlebih dahulu budayanya. Lalu kita harus membentuk yang namanya agile team, atau tim yang tangkas. Dan cara membangun yang ketiga adalah melakukan penilaian kinerja karyawan dengan menggunakan agile development. Agile development ini adalah salah satu software yang mulai banyak dipergunakan di beberapa organisasi saat ini, Bapak Ibu, untuk memperkuat agile organisasi mereka untuk memiliki ketangkasan. Dan yang keempat adalah melakukan pengembangan karyawan. Hari ini
saya akan fokus kepada 2 hal ini dulu, membangun budaya tangkas atau agile culture, dan bagaimana kita dapat membentuk yang namanya agile team. Berbicara tentang membangun atau menciptakan budaya tangkas, itu tidak akan terlepas dari organisasi tersebut untuk dapat memunculkan kepemimpinan tangkas atau agile leadership. Karena di sini dikatakan apa? Bahwa budaya tangkas, agile culture, itu baru dapat terbangun jika pemimpinnya juga memiliki ketangkasan. Karena ini jelas ya Bapak Ibu ya, jika pemimpin itu tidak memiliki ketangkasan, akan sulit sekali untuk pemimpin tersebut membangun budaya tangkas di dalam organisasinya. Tujuannya apa? Untuk kepemimpinan tangkas ini harus kita bentuk, karena dengan jika pemimpin itu memiliki ketangkasan, maka itu dapat mempercepat kolaborasi dan membawa organisasi untuk dapat lebih bersifat inovatif, fleksibel, dan memampukan mereka membuat keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi perubahan eksternal yang terjadi. Gaya kepemimpinan tangkas juga memampukan setiap orang dalam tim untuk secara lebih aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dalam pekerjaan mereka. Jadi ini adalah kepemimpinan tangkas. Nah, kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan tangkas itu, definisi dari kepemimpinan tangkas. Kalau kita melihat di sini adalah bahwa kepemimpinan tangkas itu adalah seorang pemimpin yang lincah, gesit, dan bersifat responsif dalam bekerja. Artinya apa? Bahwa sang pemimpin itu harus dapat bertindak dengan cepat, segera membuat keputusan dengan segera. Nah, ini adalah sifat dari kepemimpinan tangkas. Lalu dia juga harus apa? Cepat mengambil keputusan dan ahli menangani krisis. Kenyataannya sekarang banyak organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan yang pemimpinnya tidak terlalu mampu untuk menangani atau tidak terlalu mampu untuk menangani krisis-krisis yang terjadi dalam organisasinya. Dan lalu definisi kepemimpinan tangkas yang ketiga itu adalah pemimpin yang harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kerjanya. Lalu kepemimpinan tangkas juga apa definisinya? Mempercayai tim yang dia pimpin bahwa mereka mampu membuat keputusan sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Artinya di sini bahwa sebagai seorang pemimpin, dia harus percaya bahwa tim yang dia pimpin itu mampu membuat keputusan. Jadi tidak harus selalu diberikan instruksi atau diberikan arahan. Bagaimana tim di bawahnya itu harus bekerja dan melakukan segala sesuatu. Lalu kepemimpinan tangkas itu tidak lagi dibatasi oleh aturan yang bersifat kaku, tetapi lebih berfokus untuk memaksimalkan produktivitas tim. Jadi ini adalah definisi dari kepemimpinan tangkas. Selanjutnya kita akan mencoba melihat apa sih ciri-ciri seorang pemimpin itu dikatakan bahwa dia memiliki ketangkasan. Ciri pemimpin tangkas itu pertama adalah dia memiliki ciri tenang dan adaptif terhadap perubahan. Jadi pada saat terjadi perubahan, sang pemimpin itu tidak menjadi panik, tapi dia tetap dapat bersikap tenang untuk memikirkan solusi, bagaimana menghadapi setiap masalah yang timbul, dan bersifat adaptif. Ini penting ya, untuk kita ketahui ya Bapak Ibu, bahwa untuk kita menjadi seorang pemimpin yang tangkas, kita harus memiliki adaptability, kalau kita katanya, memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Seorang pemimpin yang tangkas juga harus memiliki ciri atau karakteristik inovatif. Dan dia juga harus menerima perbedaan dan terbuka atas ide orang lain. Jadi dia bersedia menerima masukan dan mengakuin bahwa setiap orang itu pasti memiliki cara pandang yang berbeda dan dia merangkul atau mengembrace perbedaan tersebut. Lalu ciri pemimpin tangkas yang selanjutnya adalah mampu memberdayakan tim, membangun dan mempercayai mereka. Empowerment ini perlu diberikan kepada tim di dalam kita mencoba membangun budaya tangkas di dalam organisasi kita. Lalu ciri pemimpin tangkas, dia juga harus efektif dalam mengenali masalah dan cepat dalam mengambil keputusan.
Mengapa hal ini diperlukan di saat-saat sekarang ini, di tengah-tengah dunia yang mengalami gejolak dan volatilitas yang cukup besar? Karena ini survei yang ini data yang saya sempat dapatkan berdasarkan dari Google Research gitu ya. Pada waktu itu Google mengadakan riset survei untuk melihat sebenarnya karyawan yang ada di seluruh dunia itu menginginkan seorang manajer yang seperti apa sih atributnya atau karakternya. Ternyata ditemukan bahwa ada 5 atribut yang karyawan inginkan dari seorang manajer. Yang pertama adalah mereka akan berharap bahwa manajer atau pimpinan mereka menjadi seorang pelatih yang baik atau menjadi seorang coach, mentor. Jadi mereka tidak berharap, karyawan tidak berharap mereka mendapatkan pimpinan yang hanya sekedar memberikan perintah gitu ya, memberikan instruksi dan menyuruh mereka melakukan segala hal, tapi mereka membutuhkan seorang pimpinan atau seorang manajer yang apa? Dapat mementoring mereka, mengcoaching mereka. Itu yang diharapkan dari para karyawan. Lalu mereka juga atribut yang kedua yang mereka harapkan adalah apa? Bahwa mereka berharap manajer mereka atau pimpinan mereka itu dapat membangun tim dan tidak micromanage. Saya rasa kita semua paham ya Bapak Ibu ya, micromanaging itu akan cukup membuat tim yang kita pimpin itu tidak mampu mengembangkan diri mereka secara maksimal. Karena kita terlalu melakukan micromanaging di dalam tim kita. Lalu atribut yang ketiga adalah menunjukkan ketertarikan atas keberhasilan anggota kelompok dan kesejahteraan mereka. Jadi harapan dari setiap karyawan terhadap seorang manajernya adalah bahwa keberhasilan mereka itu diapresiasi dan pimpinan juga memperhatikan kesejahteraan dari setiap anggota tim atau bawahan yang ada. Lalu atribut yang keempat adalah menjadi produktif dan berorientasi pada hasil. Jadi result orientations. Jadi mereka tidak berharap bahwa manajer mereka hanya terlalu fokus kepada proses, tetapi fokus kepada hasil. Lalu atribut yang diharapkan oleh seorang karyawan dari seorang manajernya, yang terakhir adalah apa? Menjadi komunikator yang baik dan mendengarkan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa adanya pergeseran ya Bapak Ibu ya, dari bagaimana cara kita memimpin tim yang kita miliki dengan apa yang menjadi harapan dan ekspektasi dari orang-orang yang ada, terutama generasi-generasi kita yang baru ya, generasi di bawah kita. Waktu kemarin kan saya bicara lebih fokus ke generasi milenial, dan mereka ternyata memang adalah tipe orang-orang yang memang ingin suara mereka didengar. Jadi itu. Nah, untuk budaya tangkas itu dapat terbentuk, itu ada syaratnya. Di mana syarat yang pertama adalah apa? Harus ada dukungan dan komitmen dari pihak manajemen untuk mau berubah. Seringkali organisasi itu gagal untuk membangun budaya tangkasnya karena kurangnya komitmen dari pihak manajemen. Seperti yang saya katakan bahwa seringkali terutama bagi organisasi yang cukup besar ya Bapak Ibu ya, karena organisasi yang cukup besar itu bagi mereka untuk mau berubah itu akan cukup sulit. Dan tantangannya itu karena dari pihak manajemen sendiri pun itu reluctant atau enggan untuk mau berubah. Itu syarat yang pertama. Lalu syarat yang kedua, bahwa organisasi tersebut harus bersifat lean. Kita struktur organisasi tidak lagi bisa yang sangat hierarki yang berjenjang, yang dimana membuat proses itu semakin lebih panjang. Kalau kita amatin di banyak organisasi yang sifatnya tradisional, itu struktur organisasi mereka itu cukup panjang ya Bapak Ibu ya, sehingga untuk membuat satu keputusan seringkali kita merasa lama sekali. Keputusan tidak dapat segera diambil. Sedangkan bagi organisasi untuk dia mau berubah bentuk menjadi agile organizations, itu membutuhkan lebih sedikit manajemen dan struktur organisasinya harus lebih ramping. Kenapa harus lebih ramping? Karena kita harus memangkas birokrasi yang panjang yang berlarut-larut. Saya rasa kita semua pernah ngalamin ya Bapak Ibu ya, untuk misalnya nih mau pengajuan satu event atau program kita mau jalankan, itu seringkali kita harus melewati proses yang panjang.
dari approval dari departemen, dari SPV, dari bagian-bagian terkait, hingga untuk akhirnya disetujui oleh atasan itu membutuhkan waktu yang panjang. Dan ini tidak akan bisa terjadi atau akan menjadi penghalang apabila kita ingin membangun organisasi yang agile. Jadi itu kita bicara tentang apa agile culture. Nah, sekarang saya akan masuk ke yang agile team. Untuk dapat membentuk agile team atau tim yang tangkas, syarat-syarat untuk kepemimpinan agile itu harus terbentuk terlebih dahulu. Baru setelah itu kita baru dapat membuat tim kita yang memiliki ketangkasan. Kalau kita amatin kondisi kita di Indonesia, itu yang masalah yang terjadi di Indonesia saat ini, di dalam industri manapun, termasuk di dunia pendidikan kita, sebagian besar anggota tim terbiasa bekerja dengan mendapatkan perintah dari atasannya. Ini kalau kita amatin memang kenyataannya yang terjadi saat ini ya, Bapak Ibu ya, di industri kita. Bahkan di tempat saya pun juga kita mengalami kondisi seperti ini. Rata-rata anggota tim itu terbiasa bekerja setelah mendapatkan perintah. Dan masalah yang lain adalah sebagian besar pemimpin terbiasa berkuasa dan memberikan perintah. Ini kondisi yang terjadi di hampir semua industri. Sedangkan di dalam budaya tangkas, itu membutuhkan tim yang tangkas dan memiliki kemampuan untuk cepat beradaptasi dan berubah, berpikir kreatif dan inovatif. Saat kita mengatakan tim yang tangkas, itu harapannya apa? Harapannya bahwa setiap anggota itu diharapkan dapat self-organize saat mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Artinya apa? Bahwa mereka harus memiliki kemampuan untuk memiliki inisiatif, untuk mau berpikir kreatif dan berani memunculkan ide. Mereka diberikan kebebasan, kewenangan dalam batasan yang sesuai dengan tanggung jawab mereka. Itu konsep tentang empowerment yang harus kita munculkan di sini. Nah, apabila organisasi kita belum memiliki yang konsep agile team dan kita ingin membangun tim yang tangkas atau agile, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ada 4 hal yang kita dapat lakukan untuk membangun agile team. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah adanya kolaborasi antar. Nah, apa yang dimaksud dalam hal ini, dalam hal kolaborasi antar fungsi? Di dalam agile team, kerjasama dengan rekan yang berasal dari departemen lain membuat mereka dapat lebih memahami sudut pandang yang berbeda, mampu bekerja sama, dan saling berbagi pengetahuan. Dalam membangun agile team atau kelompok yang tangkas, wajib untuk dilakukan atau dibangun satu budaya bahwa kerjasama itu harus terjadi dengan rekan yang berasal dari departemen lain. Mengapa hal ini perlu dilakukan, Bapak Ibu? Karena mereka harus terbiasa terlebih dahulu untuk dapat melihat atau memandang satu isu atau masalah itu dari sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Dan dengan harapan apa? Pada saat mereka sama-sama dapat melihat itu, mereka mampu bekerja sama dan sharing knowledge. Jadi kolaborasi antar fungsi ini perlu dilakukan. Misalnya ada satu proyek di sekolah atau di kampus gitu ya. Siapa yang akan terlibat di dalam tim ini? Itu dari lintas fungsi, dari orang-orang yang ada lintas fungsi. Dari akademik, dari supporting, dari tim administrasi, itu mereka harus ikut dilibatkan semua. Karena dengan melibatkan mereka itu mereka akan sharing knowledge dan pengalaman mereka yang akhirnya malah dapat memperkaya tim itu sendiri. Itu untuk kolaborasi antar fungsi. Lalu cara membangun agile team yang kedua adalah biasakan untuk selalu ada budaya umpan balik atau feedback. Budaya umpan balik atau feedback ini sangat dibutuhkan. Karena dalam proses pelaksanaan tugas, tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan kualitas yang baik saja, namun juga untuk pengembangan anggota yang ada dalam tim. Seringkali banyak kegagalan dari organisasi itu, dalam menyelesaikan satu isu atau masalah, itu feedback tidak diberikan. Sehingga tim yang bekerja di dalam proyek tersebut, itu mereka tidak dapat
benar-benar mengetahui apakah yang sudah mereka lakukan atau kontribusi yang mereka berikan itu sudah yang terbaik yang dapat mereka lakukan. Itu masalahnya di situ. Lalu cara yang ketiga untuk membangun agile team itu adalah situasi pembelajaran yang menyenangkan. Situasi ini diperlukan mengingat agile team itu bergerak berdasarkan tuntutan untuk selalu tetap fokus kepada pencapaian tujuan. Jadi karena pada saat kita bicara tentang agile team, itu fokusnya adalah hasil, pencapaian tujuan. Dan tanpa kita sadari, hal tersebut akan menimbulkan tekanan dan stres. Jadi penting sekali ya Bapak Ibu ya, untuk supaya kita memiliki tim kita yang agile, itu situasi pembelajaran itu harus dibuat, situasi pembelajaran dan situasi kerja itu harus dibuat senyaman mungkin dan semenyenangkan mungkin untuk mengurangi mengurangi tekanan dan stres yang harus mereka hadapi. Lalu poin yang keempat adalah apresiasi terhadap pencapaian agile team. Di setiap proses review yang dilakukan, perlu untuk selalu melakukan apresiasi terhadap tim yang berhasil mencapai goal atau mencapai tujuannya. Hal tersebut dilakukan agar apa? Agar tim merasa dihargai dan ingin terus melakukan yang terbaik di langkah selanjutnya atau sprint berikutnya. Jadi agility itu akan selalu bergerak dari satu proyek ke proyek yang lain Bapak Ibu di dalam satu organisasi. Dan akhirnya apa yang akan terjadi itu pada saat orang sedang harus menyelesaikan satu proyek, biasanya mereka akan merasakan lelah dan membutuhkan waktu jeda sebentar sebelum mereka masuk ke proyek berikutnya. Nah, saat ini terjadi, selain situasi pembelajaran yang menyenangkan, mereka berharap mereka mendapatkan apresiasi bahwa oke, mereka sudah berhasil mencapai goal selanjutnya, sehingga mereka merasakan ada satu kebanggaan, satu kepuasan, dan mereka siap untuk mengerjakan proyek yang akan dikerjakan di dalam perencanaan mereka yang ke depannya. Ini adalah konsep bagaimana membangun agile team. Nah, ada 3 fokus yang dapat kita jadikan prioritas di dalam membangun agile team. Yang pertama itu adalah berbicara tentang strong relationships. Agar agile team ini dapat terbentuk, kita harus memiliki yang namanya strong relationship atau hubungan yang kuat, yang dimana hubungan yang kuat ini akan memunculkan nilai yang akan sulit digantikan dengan yang lain. Jadi bicara tentang value yang akan kita munculkan untuk memperkuat kesulitan dari tim ini. Lalu yang kedua adalah flexibility. Fokus kita pada flexibility itu adalah hubungan yang fleksibel akan bertahan sepanjang masa dan mampu berubah saat situasi tidak memungkinkan. Jadi tim ini harus dapat fleksibel. Artinya apa? Jika sewaktu-waktu terjadi perubahan situasi atau kondisi, itu dapat segera beradaptasi dengan cepat. Dan fokus dalam membangun agile team yang ketiga itu adalah jika ingin mempengaruhi orang lain, harus bersedia untuk mempengaruhi diri sendiri terlebih dahulu. Ini adalah hal yang dilakukan oleh kita sebagai seorang pemimpin pada saat kita hendak membangun agile team kita. Kalau kita mau mempengaruhi orang lain, kita harus bersedia untuk mempengaruhi diri kita sendiri terlebih dahulu. Jika kita ingin mau berubah, maka kita harus, jika kita ingin tim kita mau berubah, maka kita harus siap untuk mengadaptasi perubahan tersebut. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Materinya sudah semua, Ibu? Belum, Pak. Oh, belum ya? Dulu, Pak. Baik. Mungkin ada yang mau tanya? Sudah ada yang mengangkat tangan kepada Pak Bobi dari Bali ya. Silakan Pak, open cam dan open mic untuk langsung bertanya ke Ibu Lulu. Baik, terima kasih Bu Lulu. Selamat siang. Ya, Pak Bobi. Izinkan saya menanyakan Bu, tadi kan disampaikan bahwa untuk membangun agile team
itu diperlukan satu situasi atau kondisi yang kondusif atau nyaman. Iya. Nah, menurut pengalaman Ibu, kalau biasanya satu perusahaan atau kayak sekolah ya, organisasi kan ada aturan-aturan ya, Bu. Iya. Nah, itu batasannya sampai sejauh mana ya, Bu, kenyamanan kita untuk bisa melakukan hal-hal tadi ya. Kalau situasi kondusif yang nyaman itu sebenarnya lebih mengarah ke suasana kerja sih Pak, arahnya ke sana. Jadi terutama kan kita kan berhadapan dengan ini ya, dengan anak-anak yang generasi milenial ya, karyawan kita ya. Sekarang ini kan sebagian besar ya. Nah, kalau saya amatin itu yang juga sedang kami lakukan perubahan di kami sendiri Pak. Jadi saya beri sharingkan aja apa yang kami lakukan. Jadi kita mencoba membangun situasi kerja itu di mana formalitas kita mulai sedikit kurangi gitu ya. Jadi kita lebih membuka ruang bagi mereka itu untuk oke, kalau kamu mau bicara dalam batas-batas kesopanan gitu ya, sampaikan ide-ide gitu ya dengan cara-cara mereka, tapi dengan batasan-batasan misalnya ya masih mengikuti adat sopan santun lah ya di budaya timur kita ya, yang kami lakukan. Ruang kantor pun kami buat lebih senyaman mungkin. Bahkan kami sendiri pun sudah berencana Pak Bobi, mungkin saya bisa sharingkan, kami sudah membuat yang namanya staff lounge gitu ya. Staff lounge yang dimana itu mereka bisa nyaman brainstorming gitu ya, tukar pikiran, ide, yang dimana pada saat mereka berpikir itu mereka tidak terpressure dengan situasi yang kaku, yang rigid gitu ya Pak ya, yang harus formal. Itu karena kami amatin dengan tim kami yang milenial pun mereka nggak suka, itu mereka merasa agak sedikit terkekang gitu. Sehingga mereka akhirnya nggak berani bersuara, nggak berani memunculkan ide. Tapi pada saat kita berikan kebebasan mereka untuk berekspresi, malah kami berencana kita mau pasang itu dinding-dinding di ruangan meeting kami itu semacam apa tuh? Kalau Bapak Ibu tahu yang konsep yang diadopsi di Google dan di Shopee, yang ada apa mereka bisa menulis apapun konsep ide, yang tulislah di board mereka ya, lalu sama-sama brainstorming. Nah itu yang kita coba bangun seperti itu Pak, suasananya Pak. Satu yang saya sempat sharingkan itu kan saya sempat pelajarin juga itu, saya nggak tahu Bapak Ibu sempat mempelajari itu nggak ya, gedung office-nya Shopee yang baru atau Google yang dibuat nyaman Pak, ada tempat rekreasi buat staf karyawan, yang kita provide ada kayak snack bar area yang di situ. Saya rasa itu kan tidak dibatasi oleh aturan-aturan ya seharusnya ya. Kan itu kan tidak diatur oleh saya nggak tahu kalau di Kalam Kudus itu ada standar nggak untuk penetapan fasilitas karyawan gitu, untuk ruang office-nya dan semuanya, ruang gurunya. Jadi ternyata itu cukup memberikan impact Pak, di mana mereka merasa nyaman dan nggak merasa tertekan pada saat mereka bekerja. Kalau diamatin juga sekarang ini kan lebih trennya itu kan suasana kerja yang nyaman itu kan lebih terbuka sekarang, ruangan office, tidak lagi dalam bentuk kubikel-kubikel. Ruangan yang tertutup satu orang, satu ruangan sendiri gitu ya, tapi kan udah benar-benar dibuat luas, sehingga budaya kolaborasi itu lebih dibangun Pak. Kalau organisasi agile itu kita membutuhkan seperti itu sebenarnya. Karena apa? Karena kan perlu koordinasi lintas fungsi, lintas departemen ya. Jadi kita harus membangun suasana kerja yang dimana mereka dapat bergerak dengan cepat, memutuskan dengan cepat, dan kohesif, nah satu kesatuan itu muncul. Ruang office pun kami mau meniadakan itu. Kalau Bapak Ibu tahu kan kalau kita di sekolah, di pendidikan itu kan biasanya kena syarat akreditasi ya. Ya Bapak Ibu ya, kan kita kena syarat akreditasi kan, ruang gurunya itu luasnya harus berapa kali berapa, meja ukurannya berapa kali berapa. Nah, ini yang kami coba siasatin. Artinya apa? Kita nggak akan melanggar aturan syarat untuk akreditasi sekolah atau kampus, tapi juga membuat orang itu nggak merasa dia terkotak-kotak. Jadi meja pun kami mau ubah.
Kami mau hilangkan partisi, tapi pada saat kami nanti dinilai, kami bisa tahu ukurannya tetap sesuai nih dengan standar. Jadi seperti itu Pak Bobi. Saya nggak tahu apakah cukup menjawab Pak. Ya, sedikit lagi ya boleh Bu Lulu ya Pak Martin, Ya. mohon maaf ini. Karena ini kan sesuatu yang sifatnya apa namanya beyond ya menurut saya ini. Ini sifatnya kan beyond. Artinya perubahan itu tidak serta-merta bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat ya. Dan bagaimana ya maksud saya bagaimana pengalaman Ibu seperti membangun konsep ini maksudnya bisa berbagi kepada kami karena ini kan berbicara masalah komunikasi ya kepada mereka, kemudian pemahaman konsep yang berubah. Dan kalau kita ini kan orang timur biasanya sukanya tuh pakai seragam Bu, kalau nggak seragam tuh kok nggak seru gitu ya. Di beberapa organisasi tuh yang saya ikutin mulai dari bahkan lembaga-lembaga non-profit ya kayak gereja gitu biasanya kan juga yuk kita bikin seragam gitu ya, itu kan seneng ya, ibu-ibu PKK juga gitu ya, kalau misalnya seragam gitu ya, jalan kemana-mana seragam tuh nggak gampang hilang gitu Bu, apalagi kalau ke Bali ya, jadi kayak seragam supaya oh banyak nanti nggak hilang gitu ya. Nah itu gimana ya Bu pengalaman Ibu sih? Oke. Kalau di kami Pak, kami nggak mau menggunakan konsep seragam. Waktu itu memang ada, tapi kita hilangkan. Tapi kan memang gini, kalau kami sih, saya kebetulan kan saya juga membawain HR ya Pak ya. Jadi saya keluarkan kebijakan tidak ada seragam, gitu ya, tidak ada seragam. Tapi kita punya standar berpakaian. Standar berpakaian. Artinya gini. Jadi misalnya nih kita punya standar, oke, kalau memang untuk meeting kita akan minta semua karyawan pria berdasi, contohnya, atau lengan panjang. Nah, kemarin kita sempat ubah juga ini, saya kebetulan juga udah diubah standar untuk berseragam. Untuk dasi saya hilangkan Pak, karena kan buat orang nggak nyaman kan dasi itu kan. Saya katakan oke, kita nggak pakai konsep dasi, tetapi semuanya apa? Semuanya itu untuk menggunakan lengan panjang bagi para pria. Jadi kan masih terlihat rapi. Intinya gini, kita bebaskan mereka berekspresi dalam berpakaian gitu ya Pak ya, dengan nyaman, sepanjang itu rapi dan sopan. Nah pertanyaannya, bagaimana itu nanti kalau misalnya meeting-meeting keluar, terlihat nggak identitas dia sebagai pemakaian institusi? Itu yang kami wajibkan adalah menggunakan kartu ID Pak, identitas diri. Itu kita wajibkan. Jadi masuk ke area kantor, itu wajib menggunakan ID card. Kalau mereka nggak menggunakan ID card, itu nggak akan diizinkan masuk ke kantor. Jadi cara kita memunculkan identitas institusinya, kita munculkan melalui ID card kita, Pak. Identitas karyawan. Nah, lalu untuk membangun kebersamaan, kadang-kadang untuk event-event tertentu, kita tidak membuat mereka menggunakan seragam, tapi mencoba membangun bondingnya itu dengan apa? Dengan menggunakan mengenakan pakaian yang warna senada Pak untuk event-event tertentu, supaya keterikatan dengan institusi itu masih muncul. Misalnya ada disnatalis kami, kita akan minta nih semua menggunakan pakaian kemeja biru. Nah itu nanti kita akan bangun dengan cara seperti itu Pak, tapi tidak kaku dengan aturan bahwa semua wajib seragam. Jadi kita mencoba, karena kadang-kadang memang ada pendapat pro dan kontranya ya Pak ya. Kalau nggak seragam itu kan seolah-olah kan tidak ada ya seperti tadi Pak Bobi katakan ya, ibu-ibu PKK itu kan kadang bangga tuh menggunakan seragam, seolah kan jadi satu korps gitu ya, satu korps ya kita katakannya ya. Nah, itu yang kita siasati dengan cara begitu Pak Bobi. Jadi kita munculkan, oke, tanpa seragam, warna semua sama. Nah, kita bangun dengan cara seperti itu. Jadi kita membuka ruang bagi orang, karena gini Pak, kami ngalami sendiri, orang pakai seragam kadang nggak mau. Kadang nggak suka dengan modelnya, stylenya, dia terpaksa pakai, dan dia nggak merasa bangga. Itu terjadi di kami juga. Bahkan tapi ada juga orang yang suka seragam, kenapa? Dia nggak pusing harus pakai baju apa. Kadang kan orang kan pusing kan, besok pakai pakaian apa ya ke kantor, besok lusa pakai apa ya. Jadi mereka malas pusing kan biasanya kan.
Nah, itu yang kita mencoba menyiasatinya dengan cara begitu, Pak. Baik, terima kasih Bu. Kalau di sekolah masih wajib seragam ya? Iya Bu, seragam Bu. Iya Pak Martin ya, itu mungkin perlu dipikir Pak Martin. Karena kalau saya amatin ya Pak, dengan staf saya yang muda-muda ini pun mereka merasa seragam itu mengekang mereka. Itu mereka rasakan. Kayaknya mereka merasa kok saya nggak bisa mengekspresikan diri. Jadi ya kebetulan aja nih kita punya tim yang muda-muda itu pada komplain semua nih. Jadi ya udah akhirnya kita yang penting rapi gitu kan, rapi, dan kadang-kadang kalau memang wajib kita akan mewajibkan mereka. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau enggak, saya akan lanjut lagi ya, Bapak Ibu ya. Saya akan masuk ke konsep tentang team assessment ya. Coba saya share screen saya. Ini ada tools yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk bisa melakukan assessment terhadap tim saat ini. Screen saya sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya? Sudah Bu. Nah, di slide saya ini kan saya ada link nih. Saya coba akan share ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba mengisi. Link ini saya gunakan pada saat saya mencoba melakukan assessment untuk tim yang ada di kami. Itu teori yang dikeluarkan oleh Michael Papanek ini ya. Dia cukup bagus teorinya. Jadi di dalam assessment ini yang ini terlihat ya Bapak Ibu ya. Ini nanti kan saya akan share PPT-nya ke Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu bisa mencoba melakukan assessment untuk tim, gitu ya. Di mana dari masing-masing ini akan ada pertanyaan yang bisa Bapak Ibu pilih di sini. Jadi kita bisa mendefine tim yang kita miliki itu, tim seperti apakah? Saya berikan contoh ya, kemarin Bapak Ibu saya sempat melakukan coba assessment juga. Coba ya, kita akan coba. Saya akan beri contoh di sini ya Bapak Ibu ya, supaya bisa terlihat ya bagaimana mengisinya. Ini seandainya saya jawaban saya saya pilih acak ya. Jadi pertama ini bicara tentang how resilient is this team gitu ya. Nah ini kan pertanyaan, do you consider the relationship on the team to be synergistic, meaning that by working together you produce a greater result. Nah kalau kita jawabnya somewhat gitu ya, Bapak Ibu ya. Lalu next questions. When condition change or this team is under stress, or if they are asked for something new. Coba saya jawab di sini ya. How much do you trust each other on this team? Nah, seandainya saya pilih yang ini jawabannya. Total ada 9 pertanyaan Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa gunakan. Yang dimana dari sini satu yang harus kita ingat, kita akan jawab sejujur mungkin tentang kondisi tim kita. Yang pasti ini adalah apa? Adalah untuk kita benar-benar bisa menilai bagaimana sih kondisi tim kita saat ini sebenarnya. Ini juga, if team members had the ability to lead this team, would they be likely to do so? Kalau misalnya ini tim Mike gitu ya. Nah ini misalnya saya jawab seperti ini. Misalnya we meet on regular basis.
Nah, ini Bapak Ibu bisa jawab 9 pertanyaan ini dengan jujur sesuai dengan kondisi yang terjadi. Coba bisa. Setelah itu akan muncul risetnya, riset dari apa tim Bapak Ibu saat ini sedang berada di dalam stage yang mana atau tahap yang mana. Nah, hasil saya tadi seperti ini Bapak Ibu. Michael Papanek itu dia menulis buku yang cukup bagus yang dia tulis. Jadi dia itu menulis bukunya itu dari itu ya, judulnya itu adalah from apa itu? Sebentar Pak Ibu ya. From breakdown to breakthrough. Nanti saya bisa perlihatkan textbooknya kalau Bapak Ibu tertarik gitu ya. Jadi dia membuat alat tes ini untuk menguji tim kita ini cukup resilience enggak di dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Jadi bicara tentang resilience business relationships ini. Jadi apa yang akan kita dapatkan di sini adalah bahwa di dalam kita berbicara tentang membangun tim yang agile, itu ada 3 dimensi yang kita harus fokus yang tadi seperti saya jelaskan, strong relationship, fleksibel, dan fair. Jadi di sini yang dimunculkan adalah pertama adalah are the relationships on the team strong and creating value. Lalu yang kedua adalah are the relationships flexible and able to deal with stress and change. Mampu menghadapi stres dan perubahan. Dan yang ketiga adalah apakah hubungan di dalam kelompok itu adil bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Nah, tadi dari hasil assessment itu, akhirnya muncul nih hasil saya. Yang nanti baru saya klik itu ya, 9 pertanyaannya. Bahwa the business relationships on this team tend to be productive. Nah, dia akan menjelaskan. Ini kan kita lihat bahwa di sini hasilnya apa? Bicara tentang fleksibel itu kan somewhat fleksibel. Kalau fair kita somewhat fair. Kalau strong kita somewhat strong. Nah, dia akan menjelaskan di sini. Karena tim yang tadi hasil asesmennya itu menunjukkan bahwa tim yang saya miliki itu cenderung untuk produktif, berarti dia ada penjelasannya di sini. Nah, ini tools, nanti Bapak Ibu bisa coba untuk bisa melakukan assessment terhadap apa? Terhadap tim yang dimiliki Bapak Ibu. Nah, ini bukunya dia. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk membaca lebih detail, From Breakdown to Breakthrough. Cukup bagus Bapak Ibu bukunya ini, karena kita akan banyak belajar di sini bagaimana kita bergerak gitu ya, bergerak dari adanya namanya nerve breakdown, atau yang kalau Bapak Ibu kenal nerve breakdown itu berarti orang-orang dalam kondisi stressful, mengalami breakdown secara emosional, lagi tidak memiliki motivasi untuk bisa melampaui fase tersebut untuk melakukan breakthrough dan mencapai apa tujuan atau goal yang diharapkan. Michael Papanek di dalam bukunya ini menjelaskan beberapa tips gitu ya, cara-cara dan langkah-langkah untuk melakukan itu. Terutama terkait dalam membangun resilience-nya. Resilience di dalam tim yang kita miliki. Jadi itu bisa, ini tes ini bisa nanti Bapak Ibu coba ya untuk di tim yang ada di dalam satuan pendidikan masing-masing, baik di tim operasional, tim gurunya, itu bisa dilihat nih bagaimana nih kondisi tim yang ada. Saya bisa lanjut sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, saya akan lanjut dengan topik yang dimiliki oleh Michael Papanek tadi, karena dia berbicara tentang head curve ya. Apa sih head curve itu? Head curve itu pertama kali dikembangkan oleh Stanford Business School pada saat mereka melakukan assessment terhadap efektivitas kelompok kerja atau teamwork. Nah, head curve ini digunakan untuk memahami dan meningkatkan kemampuan tim dalam menggunakan heat atau kondisi yang memanas di dalam kelompok dan konflik yang terjadi dalam kelompok, bagaimana mereka bisa mengendarai situasi ini
Untuk apa? Untuk mencapai breakthrough. Jadi sang pemimpin dia harus mengamati dan merubah kurva HIT ini dari yang ada dari timnya untuk membantu tim apa? Untuk mampu menghadapi isu-isu strategis dan sulit. Dan untuk dapat memastikan bahwa mereka tetap maju. Nah, tujuan dari head curve ini untuk kita pelajarin adalah untuk menggerakkan kurva naik dan bergeser ke kanan agar terjadi terobosan dengan menggunakan aturan dasar, agenda kerja yang cermat, peran yang jelas, dan memberikan umpan balik yang terbuka dan jujur. Jadi, keberhasilan dari head curve ini itu akan terjadi atau dalam arti terobosan akan muncul sehingga terjadi namanya breakthrough jika apa? Jika aturan dasar di dalam organisasi tersebut jelas. Agenda kerja atau perencanaannya itu disusun dengan cermat dan teliti. Jadi timeline juga jelas. Pada saat kita memiliki proyek-proyek tertentu harus ada timeline-timeline yang jelas kapan itu tidak dicapai. Dan apa syaratnya yang lain? Peran itu juga harus jelas. Role itu harus jelas. Artinya apa? Harus jelas siapa yang pihak yang bertanggung jawab, siapa yang akan menggerakkan tim untuk maju dan membuat keputusan. Dan yang paling penting apa? Pada saat satu proyek selesai, itu harus ada yang namanya umpan balik yang terbuka dan jujur. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, kurva HIT atau HIT curve ini itu sifatnya seperti bell curve ya. Jadi dia ini parabola terbalik. Kalau kita perhatikan di sini ada breakdown, ini breakthrough-nya. Pada saat hit atau konflik itu terjadi, itu biasanya akan mulai di bawah ini. Yang line abu-abu samar ini. Nah, tugas pemimpin untuk dapat mengangkat ini atau membuat ini menjadi lebih maju. Nah, sebentar ya. Terlihat ya tadi ya kurva saya ya? Iya Bu, terlihat tadi kurvanya. Ya. Ya, oke. Jadi kalau kita melihat di sini, jadi ini adalah peran pemimpin agile. Ini sangat pentingnya di sini adalah bagaimana dia bisa melihat bahwa saat timnya itu menghadapi kondisi breakdown nerve atau dia mengalami kondisi sedang stres gitu ya, nggak mampu menghadapi konflik, itu bagaimana dia bisa mengangkat timnya itu untuk bisa mengalami breakthrough sehingga garis hijau ini bisa terjadi. Makanya terjadi di sini kenapa? Kemampuan tim untuk menangani stres dan perubahan. Kalau tim itu mampu menangani stres dan perubahan, dia akan menempuh di garis hijaunya ini. Makanya di sini dikatakan apa? Bahwa pemimpin yang tangkas akan menciptakan budaya yang mempertahankan hit atau situasi yang konflik yang memanas itu dan breakthrough untuk dipertahankan dengan melampaui apa? Kapasitas normal dari tim pada umumnya. Nah, head curve yang baik itu akan membawa kita untuk bergerak dari approach avoidance ke approach resolve. Artinya apa? Bahwa pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi persoalan, tim itu tidak cenderung untuk menghindari. Karena kalau kita amatin, sekarang ini di banyak organisasi, saat terjadi masalah, kecenderungannya orang apa? Approach avoidance. Mereka nggak mau menghadapi masalah, mereka nggak mau misalnya tuh men-challenge masalah tersebut, tapi mereka mencari cara untuk menghindari. Nah, konsep hit curve itu bagi seorang pemimpin yang tangkas, dia harus membawa timnya dia itu, ayo kita tidak menghindari masalah, tapi kita duduk bareng brainstorming bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau itu berhasil dilakukan oleh seorang pemimpin yang tangkas, dia akan membawa timnya naik nih. Sehingga apa? Mereka akan membawa timnya dari satu breakthrough kepada breakthrough yang lain. Jadi dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain. Setiap kali ada masalah, mereka akan berhasil selesaikan. Naik level ke atas lagi, menghadapi masalah yang lebih sulit lagi. Dan menghadapi masalah yang jauh lebih kompleks, lebih sulit. Tapi diingat ya Bapak Ibu ya, bahwa yang namanya hit curve, dia akan mencapai puncak, yang dimana cara-cara itu, cara untuk memotivasi, untuk mengencourage orang, itu tidak lagi efektif. Karena kenapa? Karena seperti yang tadi kita katakan. Tadi kan kita udah bicara sebelumnya bagaimana cara membangun, membentuk tim yang agile. Termasuk salah satunya adalah membangun kelompok yang dengan situasi kerja yang menyenangkan dan semuanya itu untuk organisasinya. Nah,
Kalau itu tidak didukung oleh faktor-faktor tersebut, itu akan satu sampai titik di mana orang akan merasa lelah, merasa capek, sehingga dia akan mengalami declining. Dan ini kita alami ya Bapak Ibu ya, karena situasi agile atau situasi tangkas atau organisasi yang agile atau tangkas itu akan sedikit sekali waktu untuk jeda atau break atau beristirahat. Makanya kan tadi kalau kita lihat bahwa agile situations atau agile team, dia akan menghadapi yang namanya dari satu sprint ke sprint yang selanjutnya. Itu berjalan terus, bergerak terus. Sehingga akan ada satu titik di mana akhirnya mereka akan mengalami kelelahan, mengalami sudah kecapean gitu ya, kelelahan kecapean, sehingga akhirnya mengalami performing mereka turun. Nah, kapan ini terjadi? Itu yang kita namakan low performing team, memiliki masalah-masalah yang tidak terdiskusikan. Ada persoalan-persoalan, akhirnya tidak dapat mereka selesaikan, mereka hanya tutupin itu, mereka cover, mereka diamkan dulu sementara waktu. Nah, saat itulah terjadi namanya kondisi apa? Kondisi terjadi namanya declining. Nah, bagaimana hal ini kita bisa cegah? Karena pada saat terjadi kondisi declining, harapan kita sebagai pemimpin itu ada naik lagi kurvanya. Kurva ini akan naik lagi. Nah, saat itulah sang pemimpin harus segera bertindak atau segera beradaptasi dengan situasi yang terjadi untuk mengeluarkan apa? Inisiasi-inisiasi baru, inisiatif baru. Makanya tadi kalau kita perhatikan, untuk yang ini, ini nih penting nih. Ciri pemimpin tangkas ini harus ada dulu nih. Karena apa? Karena saat tadi kita melihat ke kurva, pada saat dia mengalami penurunan, kemampuan sang pemimpin untuk memiliki kemampuan inovatif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan ini sangat-sangat dibutuhkan pada saat itu. Supaya apa? Supaya situasi ini, kalau kita perhatikan kurvanya ini, dia bisa langsung berbalik lagi, naik ke atas. Nah, siklus dari heat curve ini akan selalu terjadi Bapak Ibu di dalam tim kita, dalam organisasi kita. Dari kondisi breakdown, kita akan masuk ke breakthrough, lalu akan ada satu momen, satu saat, kita akan mengalami penurunan lagi, sampai ke breakdown lagi, dan ini harus segera diputar balik ke atas Bapak Ibu. Supaya area yang orange ini tidak semakin jatuh dan hancur ke bawah. Jadi kalau dia udah menyentuh level di heat-nya, dia harus segera, si pemimpin harus segera melakukan tindakan untuk segera apa? Bisa dibalik arahkan. Bisa segera berbalik supaya naik lagi. Jika tidak, dia akan semakin ke bawah, semakin turun, dan akhirnya hancur. Tim itu sendiri nggak akan lagi efektif pada saat itu. Nah, kalau tim itu sudah tidak lagi efektif, apa yang harus dilakukan oleh organisasi atau sang pemimpin? Ya, dengan sangat terpaksa harus dibubarkan timnya, harus dipecah. Jadi ini untuk heat curve ya. Nah, bagaimana syaratnya membangun hubungan yang kuat dalam kelompok? Ada syarat untuk membangun hubungan yang kuat dalam kelompok. Hubungan yang kuat atau tim yang kuat itu harus memiliki sinergi. Jadi harus ada sinergi supaya solid dan supaya kuat. Lalu apa? Lalu di sini juga dikatakan bahwa untuk suatu hubungan menjadi kuat harus memberikan kontribusi ke dalam tujuan strategis yang menjadi perhatian setiap orang. Dan keseluruhan nilai yang diciptakan harus melebihi usaha dari masing-masing individu. Maksudnya apa di sini? Bahwa setiap individu yang ada di dalam kelompok, masing-masing dari mereka harus merasakan bahwa mereka memberikan kontribusi yang cukup berarti ke dalam apa? Ke dalam pencapaian tujuan strategis yang menjadi fokus utama bagi mereka. Dan di mana mereka juga harus memiliki kesadaran bahwa apabila mereka memberikan effort atau usaha ke dalam kelompok tersebut,
itu saat mereka lakukan bersama-sama, itu akan memberikan nilai yang jauh lebih besar atau value yang jauh lebih besar daripada mereka memberikannya untuk kepentingan mereka sendiri. Karena prinsip ini harus mereka pahamin supaya apa? Supaya budaya kolaborasi atau bekerja sama itu dibangun di dalam tim itu. Nah, bagi kita sebagai sang leader atau sang pemimpin, kita di dalam membangun strategi hubungan yang kuat, ini harus kita lakukan, KYP. Kita kalau singkatannya KYP, Know Your People. Yang bagian ketiga ini adalah tugas kita sebagai leader, sebagai pemimpin. Apa yang dimaksud dengan Know Your People? Kita sebagai pemimpin agile ya, pemimpin yang tangkas ya, atau sebagai agile leader, yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Kita harus memahami orang yang kita pimpin secara utuh. Artinya apa? Untuk menjadi seorang pemimpin yang tangkas, kita harus mengetahui dan memahami masing-masing dari orang yang kita pimpin. Sehingga kita dapat menunjukkan bahwa kita memperhatikan mereka sebagai seseorang yang utuh. Tidak hanya sebagai sumber daya manusia yang kita miliki, yang hanya kita eksploitasi atau kita manfaatkan tenaganya. Artinya kita harus melihat mereka, karyawan saya si A ini, saya melihat dia sebagai sosok yang utuh dengan segala kelemahannya, kelebihannya, dan kita memperhatikan mereka dengan apa? Dengan maksud untuk mengembangkan mereka. Itu tugas kita sebagai orang pemimpin yang tangkas. Lalu nah, jika kita dapat melakukan ini, apabila kita dapat tahap pertama yang kita bisa lakukan, itu kita bisa dikatakan di sini apa? Bahwa mereka itu akan dengan sukarela apa? Akan kembali kepada kita Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan kesetiaan, dengan loyalitas, dengan dedikasinya mereka. Mereka akan bersedia untuk bekerja keras, mereka akan menunjukkan kesetiaan mereka, karena mereka merasa apa? Mereka dihargain. Mereka tidak dianggap hanya sebagai karyawan yang bekerja sesuai dengan gaji yang mereka terima, tetapi mereka melihat bahwa apa? Oh, saya dihargai sebagai seorang individu, sebagai seorang yang memang layak untuk diterima. Itu yang akan. Nah, kalau kita orang itu sudah berpikir seperti itu, impact-nya besar sekali, Bapak Ibu. Loyalitas itu dan kesetiaan itu akan muncul dengan sukarela. Kita nggak perlu meminta mereka untuk loyal, untuk bekerja keras, mereka akan lakukan itu. Dan peran kita sebagai pemimpin untuk dapat memotivasi dan menginspirasi anggota tim, pemimpin itu pertama-tama harus memiliki tingkat kedekatan dengan anggota yang kita pimpin. Jadi, kita harus dekat terlebih dahulu dengan anggota tim yang kita pimpin untuk dapat memotivasi dan menginspirasi mereka. Nah, di dalam Know Your People itu sendiri pun juga harus harus kita ketahui bahwa untuk dapat menjadi kuat dan menciptakan budaya tim yang tangkas, masing-masing orang itu baik pemimpin maupun anggota harus memahami motif setiap orang. Karena kita tahu bahwa orang masuk dalam tim kita, orang masuk dalam satu organisasi kita, pasti membawa motifnya sendiri-sendiri. Nah, kita harus melihat, kita harus memahami motif mereka itu seperti apa, dan kita harus pelajarin apakah motif yang mereka bawa itu masuk ke dalam organisasi atau tim itu selaras dengan apa yang hendak kita capai di dalam level corporate atau secara bersama-sama. Nah, lalu yang poin yang keempat itu bahwa dasar dari resilience dan agility tidak dapat dibangun di atas tujuan yang selalu bergerak seperti shifting sand atau pasir yang berpindah. Jadi saya rasa Bapak Ibu tahu ya yang dimaksud dengan shifting sand ya. Jadi pasir yang bergerak itu kalau tujuan atau goal kita itu sifatnya selalu bergerak, itu akan membuat orang itu sulit untuk apa? Untuk mengikuti. Jadi mereka kan selalu berpikir, ini arahnya mau kemana sih organisasi ini? Atau tim saya ini mau kemana? Pemimpin saya ini sebenarnya mau melakukan apa? Karena apa? Karena selalu bergerak. Kalau tujuan kita selalu bergerak atau istilahnya itu shifting sand goals, itu akan sulit bagi kita untuk meminta tim kita untuk memiliki yang namanya resilience dan tangkas.
Nah, selanjutnya adalah di saat kita bicara tentang know your people, itu dikatakan bahwa hubungan yang kuat didasarkan atas pengertian yang mendalam atas orang lain. Apa yang dimaksudkan di sini? Artinya kita tahu siapa orang yang kita pimpin, siapa mereka, dari mana mereka berasal, kompetensi apa yang mereka punya, dan perjalanan apa yang sedang mereka lalui. Jadi kita benar-benar memahami kita. Mengapa ini perlu, Bapak Ibu, tentang KYP ini atau Know Your People ini? Karena kalau kita membangun tim yang agile, yang benar-benar dapat bergerak dengan tangkas, mengikuti perubahan dengan cepat, kita harus mampu terkoneksi dengan mereka dengan cukup bagus, sehingga pada saat kita berubah, mereka dapat dengan segera mengikuti kita untuk berubah. Karena jika tidak kita ketahui dengan pasti orang-orang yang kita miliki, akan sulit bagi kita apabila kita hendak menggerakkan tim ini untuk mengikuti perubahan yang memang dibutuhkan untuk terjadi. Jadi ini dulu yang Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan. Jadi saya masukkan dulu dalam konsep dan pemahamannya terlebih dahulu tentang agility. Saya nggak tahu seberapa banyak dari Bapak Ibu yang mengetahui tentang konsep agility, tapi saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan sedikit wawasan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Ibu Lulu atas pemaparannya. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan masuk di dalam tanya jawab ya. Ada satu orang, Pak Bobby, kembali sudah mengangkat tangan. Saya beri kesempatan kepada Pak Bobby kembali untuk bertanya kepada Ibu Lulu. Terima kasih Pak Martin. Mohon maaf Ibu Lulu, ini sangat menarik nih buat saya materi yang Ibu sampaikan. Untuk poin yang kedua ini, pengalaman atau menurut Ibu ya, ini kan bersinggungan atau berkaitan erat dengan perekrutan ya Bu ya, terhadap tim kita begitu. Yeah. Jadi bagaimana sistem perekrutan kita itu menentukan akan perjalanan tim itu begitu. Nah, bagaimana pengalaman Ibu untuk hal-hal yang seperti ini, karena kan ini berbicaranya menjadi basic kembali begitu ya, untuk bisa menjadi EJ team itu kan timnya harus solid, dan kita yang tadi Ibu sampaikan harus tahu semuanya. Dan mungkin saya pernah mengikuti juga satu materi yang berhubungan itu bukan hanya sekedar skill saja, tetapi juga lebih kepada karakter mereka, itu menentukan EJ timnya itu begitu. Nah, itu kan ada alat-alat ukur yang begitu yang bisa dilakukan dalam perekrutan. Ada yang pernah, mungkin ini kan ada, kalau namanya tim biasanya kan ada orang-orang yang memang bisa kerja sendiri, dia hebat, tapi ada juga yang dia bisa kerja di tim begitu. Maksudnya berdasarkan karakter dari tim itu begitu. Nah, itu bagaimana ya Bu pengalaman Ibu? Mungkin mohon pencerahan Bu, ada sharing untuk kami. Terima kasih Bu. Ya, saya berangkat dengan proses perekrutan dulu ya Pak Bobi ya. Saya sharingkan apa yang kami lakukan. Di kami itu untuk proses perekrutan kami itu ada psikotes Pak. Jadi kita lakukan psikotes di proses awal proses rekrutmen kami. Nah, dari situ biasanya kita akan memfilter. Kalau di kami bermaksud seperti yang sekarang ini yang kami lakukan, kami sedang melakukan regenerasi juga Pak. Saya bisa sharingkan apa yang kami lakukan. Kami sendiri pun sudah membangun ini agility-nya di organisasi kami, sehingga kami dalam proses rekrutmen awal itu saya tekankan kepada HR kami itu screening awal psikotes itu perlu, yang terutama terkait dengan karakter ya, tipikal karakter tim karakter orang itu kan memang ada yang orang terbiasa kerja individu,
Dan ada juga yang memang tipenya dia tuh kerja kelompok, kerja tim. Itu kami nilai melakukan melalui assessment psikotes kami. Nah, dari situ alat tes yang kami gunakan ada beberapa nih Pak, kalau memang mau nanti kami bisa bantu share juga ya. Ada satu alat yang cukup bagus, yang dimana alat itu kami gunakan juga saat ini, dimana di dalam alat tes itu kami penilaiannya itu adalah dia menilai orang ini tipenya kalau bekerja seperti apa, di kondisi normalnya bagaimana, dan bagaimana membentuk dia. Itu bisa memberikan rekomendasi. Nah, dari situ kami screening, Pak. Nah, kalau orang-orang yang tidak sesuai dengan kriteria yang kami mau, ya dengan terpaksa kami nggak akan bisa terima. Itu kita lakukan di awal prosesnya. Karena ada kemungkinan akan cukup sulit bagi kami untuk membentuk dia dengan kondisi yang organisasi yang sudah seperti yang kami miliki sekarang. Untuk proses rekrutmennya, Pak. Jadi saya rasa kalau memang mau bisa juga diterapkan. Saya nggak tahu apakah di Kalam Kudus proses psikotes itu dilakukan untuk proses rekrutmen. Kalau belum dilakukan, mungkin saya bisa berikan ini salah satu solusi juga untuk kita bisa benar-benar memfilter orang yang masuk ke kita. Bukan berarti dia nggak bagus. Selalu saya tekankan bahwa orang itu pasti punya kompetensi, semua orang pasti bagus karena dia punya kompetensinya sendiri-sendiri dan punya skill, tapi bisa jadi dia nggak fit di culture yang kita miliki. Nah, bagaimana kami melihatnya itu dari assessment awal kami saat kami melakukan proses rekrutmen. Jadi cukup menjawab Pak Bobi atau masih mau ditanyakan? Cukup Ibu, itu luar biasa. Terima kasih. Oke, berikutnya adalah Ibu Koni dari Malang. Kepada Ibu Koni dipersilakan. Selamat siang Bu Lulu, terima kasih Pak Martin. Suara saya kedengeran ya Pak Martin? Ya, kedengeran Bu Koni. Dengar ya? Ya. Gini, tadi waktu pemaparan tentang tim, Bu Lulu kan sempat menceritakan tentang rehat sebentar ya setelah menyelesaikan satu program. Gitu. Nah, ya saya memang cenderung melihat program yang berhasil dilakukan sih. Nah, kebanyakan kan sebetulnya juga ada program yang tidak berhasil gitu kan, atau tidak mencapai target. Bagaimana kita membangkitkan lagi kembali semangatnya gitu ya, misalnya target tidak tercapai gitu. Ini tim nih. Kalau yang tercapai sih, misalnya dia rehat sebentar, ya seneng lah ya, walaupun ya dia rehat secara fisik. Tapi kalau mental, yang artinya gagal nih gitu. Nah, gimana kita membangkitkan lagi gitu, memberikan motivasi, semangat gitu dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Koni. Kalau itu sih yang paling utama itu feedback ya Bu ya. Jadi feedback itu penting sih. Baik itu evaluasi ya, maksudnya ya Bu ya. Itu evaluasi. Baik program yang berhasil maupun tidak berhasil, itu saya sarankan harus selalu ada evaluasi. Nah, biasanya memang tim yang programnya nggak berhasil itu cenderung kan patah semangat nih. Patah semangat. Jadi enggan ya untuk maju lagi gitu ya. Nah, ini sangat krusial, ini yang sangat krusial adalah peran dari si pemimpinnya, Bu. Peran dari si pemimpin, bagaimana dia bisa membangkitkan, memotivasi untuk untuk staff, untuk timnya itu, ayo maju lagi yuk, jangan khawatir. Nah, ada satu cara supaya kita bisa meminimalkan apa ini konsepnya ini demotivation itu terjadi di dalam tim. Saya tadi belum sampaikan ya, tapi di paper saya sama Martin saya sampaikan mungkin perlu dilakukan pelatihan namanya design thinking Bu Koni. Saya nggak tahu, Ibu pernah dengar ya konsep tentang design thinking? Pernah sering ikut juga. Ya, pernah ikut ya Bu ya? Iya. Nah, itu diterapkan nggak Bu di tim sekarang ini? Untuk design thinking? Sedang ini sih masih yang baru. Design thinking itu sangat bagus Bu, karena di dalam konsep design thinking itu sebenarnya kita nggak melatih
tim kita untuk kreatif, tetapi juga selalu memiliki positive thinking. Karena apa? Karena pada saat mereka gagal, karena saya juga terapkan di tim kami juga ya Bu ya, pada saat orang menerapkan konsep design thinking, saat dia gagal mencapai dengan satu cara, dia akan berpikir dengan cara yang lain. Jadi dia akan, tim itu akan selalu termotivasi, yuk pikir caranya, yuk kreatif, yuk jangan give up. Nah selalu begitu Bu. Dan itu memang culture yang nggak mudah memang. Saya sendiri pun juga agak cukup sulit di sini membangun design thinking itu, karena nggak semua orang terbiasa. Tadi seperti saya katakan ya, masalah di Indonesia, dan hampir di semua industri, itu kan mereka kan kebanyakan menerima instruksi untuk bekerjanya. Ya. Jadi pada saat mereka gagal, proyek mereka nggak berhasil, mereka cenderungnya patah semangat. Karena apa? Karena semangat resilience-nya itu nggak terbangun, Bu. Makanya tadi kan di slide saya yang terakhir kan saya bicara tentang itu ya, resilience dan agility ya. Nah, resilience itu sebenarnya itu membuat orang itu selalu mau fokus untuk maju dan tidak patah semangat karena kegagalan. Itu peran pemimpinnya memang akan sangat penting sekali nanti di sini. Soalnya orang kan cenderung ngelihat target ya Bu, daripada proses. Ya. Proses dia untuk menjadi satu tim, apalagi kalau tim yang baru, terus tidak mencapai target, nah biasanya mudah tuh untuk patah semangat gitu. Ya, karena kan selama ini kan pengukuran kita itu kan hanya dari apa target ya. Kita kan nggak pernah performance appraisal karyawan itu kan seringkali kan dari target, tidak melalui proses. Betul. Nah, itu yang mungkin ini kan hari ini kan belum saya jelaskan nih konsep tentang Scrum Agile Development. Kalau dalam proses penilaian dari Scrum Agile Development itu kita menganalisis proses dan apa outcome-nya, Bu. Ya, betul. Jadi tahapannya nanti jadi assessment-nya itu bukan hanya lihat dari target yang tidak tercapai ya, tapi apa proses yang dilakukan itu yang harusnya juga menjadi penilaian gitu ya. Ya, karena nanti proses itu pada saat nggak tercapai itu kan pentingnya feedback atau umpan balik, Bu. Karena apa? Begitu tidak tercapai itu harus langsung leadersnya itu harus langsung mengecek, melihat, dilakukan namanya iterasi. Iterasi dalam arti gini, kita harus melihat prosesnya udah benar nggak sehingga target itu nggak tercapai. Bisa jadi prosesnya itu salah, membuat target itu nggak tercapai. Nah, ini konsep ketangkasannya nanti di sini, Bu, bahwa ada kemungkinan dalam satu pencapaian satu proyek ya, Bu ya. Proses iterasinya itu akan berkali-kali. Jadi sebelum tercapainya bisa jadi dia harus kembali lagi dalam tahapan awal, dilihat lagi prosesnya. Harus ada yang dibuang, harus ada yang diganti untuk bisa terlaksana. Jadi nanti kalau Bu Koni udah menggunakan konsep design thinking, Bu, itu bisa langsung diterapkan, Bu. Untuk bagian dari iterasi itu proses design thinking masuk harusnya di sana. Iya, Bu Lulu, terima kasih untuk masukannya. Baik, Bu Lulu, ini di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Deo. Bagaimana melakukan assessment calon yang akan bergabung dengan tim kita, tapi calon tersebut ada di kota lain? Apakah asesmennya itu cukup dengan wawancara? Saya tetap menyarankan ini Pak Deo, wawancara dan psikotes. Psikotesnya sekarang ini bisa dilakukan online, Pak. Jadi nggak harus datang. Jadi kalau memang mau nanti saya bisa share alat toolsnya ya, Pak Deo ya namanya. Itu mungkin dari satuan pendidikannya kalau merasa perlu bisa digunakan ya kalau tim HRD-nya ada. Itu kan biasanya kan ada tim rekrutmen tuh Pak ya. Itu dia bisa lakukan assessment dan hasilnya cepat Pak. Itu hanya tes 1 jam gitu ya online ya. Nanti udah bisa segera dilakukan assessment. Supaya apa? Supaya kan kita perlu memvalidasi hasil wawancara dengan hasil tes. Kalau datanya sama, apa itu menunjukkan hasil yang sama, berarti oke, ini kandidat yang tepat. Karena bisa jadi, karena gini, saya juga ngalamin ya, saya wawancara,
Sekarang ini kan kadang-kadang kalau kandidat dari luar itu kan kita mau nggak mau wawancara online ya, melalui Zoom atau Jimit gitu ya. Itu kalau pengalaman saya sendiri pun, kami seringkali nggak berhasil menangkap ini orang seperti apa dari wawancara. Karena kita hanya ketemu melalui screen ya. Kadang-kadang kan wawancara offline itu kan lebih terlihat ya, kandidat kita tuh seperti apa. Akhirnya apa? Akhirnya kita mau nggak mau pun, kalau dengan kondisi begitu, kita harus mengandalkan hasil tes. Makanya sekarang, kalau yang saya sharekan apa yang kami lakukan di dalam proses rekrutmen kami, semua proses rekrutmen baru, mencari karyawan baru, baik itu online ataupun offline, kita akan ada psikotes. Kalau yang onsite, kita akan minta dia datang. Kalau yang online, kita lakukan lewat online psikotesnya. Bu Lulu, sorry. Itu Ya. psikotesnya aspek yang di-assess apa aja? Lebih ke kepribadiannya, Bu. Jadi tes Oh. IQ, kepribadian, emosionalnya, nanti dia akan ada rekomendasinya, Bu. Kira-kira perlu pengembangannya seperti apa orang ini? Sama sih seperti yang kita pakai. Sama ya, Bu ya? Sama, tapi kita onsite sih, jadi kita ada kerjasama dengan satu lembaga psikotes. Oh ya. Oke. Karena saya rasa perlu ya untuk lakukan assessment psikotes itu. Sudah menjawab Pak Deo? Oke, kita berlanjut kepada penanya berikut. Silakan raise hand bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Tidak ada? Oke. Sudah cukup jelas berarti ya. Baik. Bapak Ibu nanti PowerPoint dari Ibu Lulu kami akan share ya kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, memang tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup ya. Satu lagi boleh ya Pak Martin? Oh boleh Pak. Wah ini Pak Bobi semangat sekali. Masih ada waktu. Iya, maafkan saya. Iya. Bu Lulu, terima kasih Pak Martin ya. Pengalaman Ibu nih dalam perekrutan SDM ya, itu kan ada beberapa lembaga yang mungkin dia lebih nyaman kalau perekrutan itu diambil dari dalam, artinya sistem sistem jenjang karir begitu ya, sistem jenjang karir. Nah, kemudian tetapi itu pun kalau menurut saya ada titik lemahnya juga gitu. Nah, kalau menurut pengalaman Ibu itu bagaimana ya? Apakah ada area-area tertentu yang memang lembaga itu perlu mencoba SDM dari luar yang lebih musik profesional? Nah, itu resikonya bagaimana kalau kita ambil sistem jenjang karir dari dalam atau kita mengambil dari luar? Untuk resiko-resiko yang mungkin bisa timbul retensinya terhadap organisasi atau perusahaan kita. Terima kasih Bu Lulu, Pak Martin. Kalau saya boleh saran Pak, dilakukan dua-dua Pak. Jadi gini ya, ada plus minusnya sih memang. Itu kami lakukan Pak, kalau dari pengalaman saya itu saya lakukan dua-dua. Artinya gini, saya ada rekrutmen di internal, saya juga ada rekrutmen eksternal. Tapi biasanya kami akan fokus ke internal dulu. Karena begini, di internal kita harus memberikan satu pemahaman ya bagi tim yang kita pimpin ya, bahwa mereka itu ada peluang untuk memiliki karir. Ini penting sekali. Terutama kalau yang kita miliki itu adalah anak-anak, sekarang karyawan kita rata-rata anak milenial ya Pak ya. Yang dimana anak-anak milenial itu, mereka itu
terus terang kalau saya amatin, itu fokus mereka nggak hanya masalah materi, income, salary-nya mereka, tapi bagaimana mereka bisa aktualisasi diri, dan bagaimana mereka bisa mengembangkan diri. Yang dimana salah satu cara untuk mengembangkan diri mereka itu adalah mereka memiliki jenjang karir. Mungkin tidak sekarang, tapi mereka berharap 1 tahun, minimal 1 tahun itu mereka udah bisa ada apa pengembangan self development, itu yang mereka harapkan. Itu dari tim yang saya amatin di kami ya. Sehingga kami tetap buka itu untuk jalur internal terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya untuk talent-talent kita yang kita lihat punya potensi, itu tidak lari ke tempat lain. Karena retensi karyawan itu untuk mencegah karyawan turnover itu biayanya mahal. Kalau di kami ya Pak ya, itu cukup mahal. Kenapa? Karena kami melihat bahwa saat karyawan masuk kan kami harus mentraining, membekali mereka dengan pembekalan termasuk pelatihan-pelatihan. Tapi kalau turnover kami tinggi, itu akan cukup menjadi beban juga bagi organisasi. Jadi biasanya kami kalau kami sendiri pun kami akan fokus ke internal kami dulu. Nah, kapan kami akan memutuskan untuk ke eksternal? Ke eksternal itu pada saat kami tidak melihat adanya kandidat yang pas untuk mengisi posisi tersebut. Itu baru kami lakukan secara eksternal. Dan kelemahan dari eksternal itu adalah pada saat orang itu masuk, kalau kami kan beberapa kali sempat melakukan rekrutmen secara eksternal Pak. Belakangan ini kami coba hentikan, kami akan fokus ke internal dulu, karena kami melihat pada saat kami rekrutmen di eksternal, terutama untuk posisi-posisi penting ya, langsung duduk di posisi atas gitu ya. Kalau staff kami nggak ada masalah, kami kan memang otomatis ikut yang dari eksternal kan. Tapi kalau posisi penting itu kami amatin bahwa pada saat orang baru itu masuk, itu nggak selalu mereka bisa adjust dengan culture yang ada di kami. Jadi akan cukup sulit bagi mereka untuk mengikuti itu. Bahkan kadang-kadang mereka bergerak tidak sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi dari yayasan atau dari pimpinan. Mereka jalan sendiri, dan itu akhirnya menimbulkan Menimbulkan penundaan planning, karena harus adjustment lagi dengan yang baru. Tapi kalau dari yang internal, mereka kan minimal, kami melihat bahwa minimal mereka sudah ngikutin nih, sudah paham nih apa yang dimau oleh yayasan, apa yang dimau oleh pimpinan, dan mereka bisa inline. Tapi di internal pun kami tidak asal rekrut. Misalnya di internal ya, yang kalau mungkin bisa, saya nggak tahu apakah bisa diterapkan di Kalam Kudus juga. Di kami, proses rekrutmen internal untuk ngisi posisi-posisi untuk naik ke pangkatan, itu kita ada assessment, fit and proper test. Itu kita lakukan. Artinya apa? Kita lakukan assessment secara psikotes juga lagi, kita lakukan proses lagi gitu ya. Tapi beda. Jadi kita lakukan tes untuk kepemimpinannya, kemampuan dia dalam memimpin, dan juga kita akan minta dia presentasi program sebelum dia terpilih. Jadi kami itu seperti ini Pak, jadi kami buat seperti lelang jabatan. Saya nggak tahu Bapak Ibu mengenal nggak? Pernah dengar nggak istilah lelang jabatan? Jadi ya, Bu, di Jakarta itu udah buat itu. Ya, itu kita buka gitu ya. Kami buka juga, kami lakukan Pak. Kami buka kandidat-kandidat itu, kami minta membuat program 1 tahun. Program 1 tahun, lalu setelah itu dia akan kita minta untuk presentasi ke pimpinan, ke pihak manajemen. Jadi kita lakukan dengan cara seperti itu. Nanti dari situ kita akan lihat siapa kandidat yang terpilih. Itu proses rekrutmen internal kami. Jadi seperti itu Pak Bobi. Baik. Terima kasih Bu Lulu. Ya Pak, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Bobi. Waktu kita sebenarnya masih ada 20 menit lagi. Apakah masih ada pertanyaan? Silakan raise hand. Baik, kalau memang sudah tidak ada, berarti sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Ibu Lulu.
Sebelum menutup acara ini, tadi Ibu Lulu menyinggung ya tentang kantor dari Shopee ya. Ini kebetulan saya dapat nih videonya dari YouTube. Oh, Coba kita lihat sebentar ya Bapak Ibu ya. For today, Shopee is my second family, and I can't wait to show you what life at Shopee is like. Come, let's go. Start my day in the morning with a good workout, keep fit and stay healthy. Then have a hot bath to start the day right. And of course, having a fulfilling breakfast to give you a boost of energy. Oh, it's almost 9:30 a.m. Got to attend a meeting. Hey guys, how's it going? Hey TY, free for catch up now? Yeah, sure. Come, let's go for coffee. Time really flies. It's lunchtime. Before feeding my tummy, I usually like to have my own personal space and time. Now, time for lunch and a quick game with my lunch buddies. Okay, back to work. I've got to catch up on my work. I've also signed up for training today. It's always good to pick up new skills and knowledge, even with a busy schedule. I'm starting to feel hungry. Guess it's time for a tea break. I can't show you everything in Shopee, but we've also got a prayer room for our Muslim colleagues to pray, nursing room for our new mothers, and even a library for us to borrow books and upskill ourselves. Isn't that amazing? Hey Jane, going for Zumba? Yeah, I need to stretch my body after a long day. See you around. See ya! Almost time to knock off and head out to town with my friends. Got to go. See you tomorrow. Wah, gimana ya Bapak Ibu ya? Yang Pak Ibu Lulu bilang tadi ya, nyaman tadi ya. Karena gini Pak Martin, itu dimulai dari mereka terinspirasi oleh Google ya. Kalau kita amatin Google itu kan konsepnya sudah begitu ya. Apalagi saya juga pelajarin hampir semua, hampir rata-rata lah ya, perusahaan-perusahaan yang diisi oleh anak muda, anak-anak milenial. Sekarang konsep office mereka seperti itu. Shopee itu hampir semuanya anak muda yang bekerja di mereka itu. Usia 20-an, paling tua mungkin sekitar 30 mereka. Rata-rata. Demikian juga dengan perusahaan-perusahaan yang generasi yang startup yang baru seperti Tokopedia, itu rata-rata udah seperti itu. Karena apa? Karena itu sesuatu yang memang mereka banget gitu loh. Itu yang sesuatu yang membuat mereka lebih kreatif, berpikir lebih maju. Dan juga apalagi mereka di dunia IT ya, teknologi kan, itu kan sangat agile ya. Mereka bergeraknya itu dengan cepat sekali. Sangat-sangat stressful. Karena kan saya kebetulan punya teman, keponakannya kerja di Shopee. Dia bilang sangat berat sekali, sangat stressful sekali pekerjaan mereka itu. Nah, makanya mereka harus didukung oleh situasi yang dimana mereka, tadi yang tadi saya katakan, harus merasa nyaman supaya apa? Supaya motivasi mereka nggak turun. Supaya mereka nggak akhirnya jadi malas ke kantor. Dan ini harus dibangun memang jadinya. Karena kan bergerak terus itu mereka. Harus ngikutin perubahan kan. Oke, Bu Lulu, mungkin kalau di sekolah-sekolah mungkin bisa memulai dengan membuat satu ruangan khusus untuk teachers lounge ya. Ya, nggak perlu diadopsi semua. Cukup satu teachers lounge gitu ya. Ya, teachers lounge. Bisa kumpul dalam furniturnya informal gitu ya, bukan meja rapat gitu ya. Lalu di sana ada snack, ada kopi ya, pembuat kopi dan sebagainya. Ya. Kami sendiri pun juga
rencananya kan coba saya share, kita mau buat satu ruangan gitu ya Pak ya, ruang meeting ya. Katakan dosen itu kita memang nggak pakai meja meeting Pak. Kita mau itu ada LCD gitu ya Pak ya. LCD di mana PPT akan muncul di LCD semua. Jadi nggak ada lagi proyektor gitu, kita nggak pakai Pak. Jadi LCD yang di mana nanti itu kita ya mungkin kita mulai dengan yang kecil, hanya ada apa coffee corner gitu ya Pak ya. Coffee corner yang ada apa water heater yang ada microwave atau apapun yang mereka bisa pakai sendiri. Lalu ada sofa yang di mana mereka bisa nyantai duduk. Itu aja sebenarnya bagi dosen itu udah nyaman itu Pak. Itu mereka udah happy banget tuh. Ada teachers lounge gitu ya, itu mereka pasti senang gitu, karena mereka merasa nyaman, nggak seperti suasana meeting. Baik, ya. Dulu ini mungkin pertanyaan terakhir nih Bu, masuk di kolom chat. Oh ya. Dari Ibu Ari Wanita. Pertanyaannya adalah kalau komposisi tim itu generasinya campuran, ya, tidak hanya milenial, apakah agile team tetap bisa diwujudkan? Masih bisa. Ini masih bisa diwujudkan asal ada komitmen. Tadi sebenarnya ada komitmen dari manajemen bahwa mereka mendukung. Jadi artinya apa? Memang nggak akan mudah, apalagi kalau beda generasi ya. Dan beda generasinya itu jauh. Antara kita generasi baby boomers, generasi milenial, generasi X. Karena saya bisa sharingkan itu yang terjadi di kami juga 3 generasi ada sekarang di kampus saya ini sendiri pun. Dan untuk membangun itu memang nggak mudah, tapi tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan. Yang harus kami lakukan sekarang ini yang harus saya lakukan sekarang adalah mengedukasi generasi yang lebih senior. Itu yang harus saya lakukan dulu. Jadi kenapa? Karena ini adalah masa generasi di bawah mereka, bukan masa yang senior lagi harusnya. Karena kan rata-rata kan hampir semuanya kan anak-anak milenial yang masuk ya. Jadi itu yang saya harus mau mengedukasi para senior-senior ini, bahkan yang lebih senior dibanding saya, untuk mengingatkan mereka, Bapak Ibu, kita berhadapan generasi yang berbeda dengan kita. Nah itu saya harus edukasi, bahwa mereka ini topik agility sendiri pun, menilainya pun harus saya akan bawakan nanti Pak Martin ke internal saya juga. Bahwa kita menghadapi generasi yang berbeda, kita harus tahu mereka seperti apa. Jadi yang peran dari tim HR ini atau bagian human resource ini penting sekali. Karena nanti kita harus menjembatani antara generasi yang senior untuk diedukasi tentang ini loh anak-anak generasi di bawah kalian, dan yang anak-anak milenial juga kita edukasi. Generasi kalian sebelum kalian senior itu harusnya begini. Nah, kita mencoba menjembatani sekarang ini. Bagaimana menggabungkan 2 generasi atau 3 generasi berbeda ini untuk bisa membentuk agile environment. Karena sebenarnya yang cukup sulit untuk berubah itu adalah generasi yang lebih senior. Mereka untuk beradaptasi itu agak lebih berat, lebih susah, lebih reluctant, lebih menolak sebenarnya mereka itu. Karena apa? Karena kami lihat di kondisi kami sendiri pun, mereka sudah berada di satu zona yang dimana, ngapain sih saya pusing berubah? Nah, itu yang terjadi. Nah, ini yang harus kami tetap edukasi memang. Tapi saya katakan masih bisa berubah, tidak menutup kemungkinan Bu Arif untuk mereka berubah. Cuma memang effortnya ya harus agak ekstra lah, kalau saya boleh katakan. Ini kita sedang ada beberapa program juga yang untuk supaya bisa menjembatani supaya mereka aware sih. Jadi ada semacam, kami punya program yang namanya semacam town hall gitu ya, konsep-konsep town hall di mana kita sharing tentang tentang visi, tentang misi, pencapaian, lalu nextnya apa, dalam situasi yang informal yang kami lakukan sekarang, supaya untuk menyatukan mereka. Dan langkah-langkah apa sih yang harus kita ambil, urgensinya seperti apa, nah itu kita coba memblendkan mereka sebenarnya. Baik,
Terima kasih Ibu Lulu untuk jawaban-jawabannya. Kita akan mengakhiri pertemuan kita siang hari ini dengan doa penutup ya, yang saya mohon Pak Bobby ya untuk menutup doa ya, dari Bali, Pak Bobby. Pak Bobby, apakah masih di tempat? Mungkin lagi ke kamar kecil kali ya. Baik, kalau gitu Ibu Riana dari Solo ya. Ibu Riana, mohon menutup di dalam doa. Bu Riana? Kalau gitu Bu Koni deh, Bu Koni. Oh, Bu Riana ya, sudah muncul Bu Riana. Mohon untuk bisa menutup di dalam doa Bu Riana. Terus speakernya. Bisa mic-nya dibuka dulu Bu Riana untuk menutup dalam doa. Oh, nggak bisa lagi. Oh, nggak bisa minta. Kecil. Baik Bu Riana. Kalau begitu boleh juga sebenarnya doanya dengan hand sign ya. Ibu Koni deh kalau gitu ya, dari Malang Ibu Koni untuk menutup di dalam doa Bu Koni. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Lulu berkaitan dengan kepemimpinan yang agile. Kami tahu kami banyak kelemahan dan banyak hal kami juga terbatas di dalam kami memimpin, di dalam kami memikirkan strategi-strategi yang tepat untuk membangun tim, khususnya di unit kami masing-masing. Kiranya apa yang kami dengar hari ini berikan kami kemampuan untuk meramunya lagi dan memikirkannya lagi dengan tim kami masing-masing di unit yang ada. Tapi dulu yang sudah menolong kami semua, ya Tuhan menyertai, menolong dalam segala hal yang dilakukan, pekerjaan pelayanannya, khususnya di dalam meningkatkan sumber daya manusia. Syukur kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke depan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Lulu, Pak Martin. Terima kasih Bu.